Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi di channel Emak Rumahan. Untuk di video kali ini aku mau membagikan kegiatanku untuk merapikan rumahku yang super duper berantakan. Nah, apa aja yang mau aku rapikan? Yuk kita saksikan terus video ini sampai akhir. Tapi sebelum itu, aku mau mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah klik video ini, yang sudah menyempatkan waktunya, dan juga menyempatkan kuotanya untuk menonton video recehku. Baiklah teman-teman, sekarang langsung aja kita mulai. Seperti yang teman-teman lihat, di sini rumahku sangat berantakan sekali. Saat ini aku baru aja pulang habis nganter sekolah anak-anak. Dan mumpung anak-anak dan juga suami lagi di luar rumah, ini adalah waktu yang tepat untuk kita membereskan kekacauan yang ada di rumah. Kekacauannya seperti apa? Ya mungkin teman-teman di luar sana juga pasti tahulah ya. Namanya kita beraktivitas di dalam rumah, apalagi kan kita tidak sendirian ya. Yang pasti kita habis makan juga menimbulkan cucian piring, melahirkan piring-piring kotor yang beranak pinak, dan juga kita habis bangun tidur, tempat tidur kita udah kayak sarang. Apalagi untuk baju-baju. Jujur aja, kalau baju-baju di rumahku memang pada akhirnya disetrika, tapi karena aku bukan orang yang hobi nyetrika, jadi akhirnya baju-baju aku tumpuk aja teman-teman. Dan akhirnya seperti yang teman-teman lihat tadi, itu baju-baju sudah dicuci sampai menggunung. Kadang-kadang itu aku langsung lipetin, tapi kadang-kadang juga kalau memang lagi nggak sempat itu aku tumpuk aja di atas kasur. Nah, untuk dapur juga teman-teman lihat, Masya Allah, berantakan di mana-mana. Padahal tadi malam sebelum tidur dapurku ini sudah lumayan rapi, sudah tidak ada cucian kotor lagi. Nah, untuk piring-piring yang ada di rak pengering itu adalah piring-piring yang aku cuci semalam tapi belum sempat aku masukin ke dalam lemarinya. Terus untuk cucian piring yang berantakan tadi, yang ada di dalam sink, terus panci-panci dan juga kuali, itu hasil aku berkreasi tadi pagi untuk membuat sarapan dan juga untuk memasak bekal. Ya, walaupun rumah kita berantakan, mungkin seperti kapal pecah atau bahkan lebih mirip seperti kapal meledak kali ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, itu berarti di dalam rumah kita masih ada tanda-tanda kehidupan dan juga masih ada tanda-tanda saling berinteraksi sesama penghuninya. Itu pendapatku aja ya teman-teman, barangkali kalian punya pendapat yang berbeda juga nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Kalau melihat rumah yang berantakan seperti ini, pasti kita perasaannya kan jadi rungsing gitu ya. Jadi kayaknya, aduh nggak mood ngapa-ngapain deh gitu. Tapi sebenarnya caranya gampang teman-teman, supaya mood kita tetap baik dan tetap bagus. Kapan kita punya waktu untuk merapikan tempat tinggal kita, rumah kita, yuk langsung aja kita kerjakan. Jangan ditunda-tunda supaya kerjaan juga cepat selesai. Apalagi untuk pekerjaan seorang ibu rumah tangga ya, yang sudah pasti akan berulang lagi, itu lagi. Jadi semakin kita menunda-nunda, pekerjaan juga akan menumpuk semakin banyak. Beda halnya, beda ceritanya kalau misalnya teman-teman punya asisten rumah tangga di rumah ya. Pasti tidak perlu khawatir lagi masalah kebersihan atau pekerjaan rumah. Oke lah lanjut, sekarang kita langsung aja bersihkan bagian ruang tamu. Tadi aku sudah merapikan makanan yang ada di atas meja belajar. Itu hasil masakanku tadi pagi teman-teman. Itu adalah makanan sarapan kami dan juga bekal untuk anak-anak dan juga suami. Dan tadi masih ada sisanya, itu biasanya dimakan untuk makan siang. Mohon maaf teman-teman, mungkin dubbingku agak-agak tidak seperti biasanya ya. Karena qadarullah lagi kena flu, jadi baru awal-awal flu dan hidungku mampet sebelah teman-teman. Jadi agak-agak sedikit dan sedikit agak susah narik nafasnya gitu. Doain ya teman-teman, semoga cepat sembuh. Dan untuk teman-teman yang sedang sakit juga aku doakan semoga cepat sembuh. Semoga kesembuhannya tidak meninggalkan penyakit lain setelahnya. Amin ya robbal alamin. Baiklah, ruang tamu sudah lumayan rapi, sekarang kita bergeser untuk merapikan kamar tidurku. Nah, untuk kamar tidurku ini berantakannya sudah pasti ya, karena kamar ini dipakai untuk tidur berempat. Jadi sudah bisa dibayangkan selimutnya kemana, bantalnya kemana, dan juga spraynya amburadul ya teman-teman. Untuk kamar tidurku ini kan simple banget teman-teman, cuman ada satu kasur dan juga satu kasur lepek itu yang ada di belakangku.
Dan hanya beberapa bantal aja. Terus ada satu selimut. Ini selimut beramai-ramai pokoknya. Siapa yang kedinginan ya dia yang tarik selimutnya. Kalau kita kedinginan ya rame-rame kita tarik-tarikan sepanjang malam. Sebenarnya ada selimut lagi di kamar sebelah, tapi kadang-kadang kan males ya. Apalagi kalau udah ngantuk, udah males banget untuk bangun-bangun. Nah, ini di sini juga ada sarung dan juga sajadah anak lanang. Dia habis sholat di kamar ini. Lanjut lagi, sekarang kita merapikan kamar anak gadisku. Di sini ada banyak banget boneka-boneka. Karena nggak ada lagi tempat untuk aku geserin boneka, jadi terpaksa untuk merapikan kasurnya itu aku sebelah-sebelah teman-teman. Jadi aku geserin dulu boneka-bonekaannya ini, terus udah gitu aku rapiin setengah dari spraynya, setengah dari kasurnya. Setelah itu aku sapu-sapuin pakai sapu lidi. Dan aku tata lagi tuh si bantal-bantal dan juga si boneka-bonekanya yang super banyak banget ini. Setelah itu nanti baru aku sapuin lagi setengah kasur berikutnya. Jadi nyicil ya teman-teman, separuh-separuh gitu. Nggak apa-apalah ya, yang penting kan judulnya bersih gitu ya. Dan juga nggak berantakan lagi. Apalagi untuk boneka sebanyak ini jujur aja untuk nyusunnya itu udah asal taplok aja. Yang penting ngumpul jadi satu, udah gitu aja. Nah, ini aku udah selesai untuk ngerapiin kasurnya. Lanjut lagi, ini ada bantal maksudnya ya, bantal soto udah aku taruh di tempatnya. Dan lanjut ini mukena aku tumpuk jadi satu di dalam keranjang. Selanjutnya aku ambil-ambili ini ada tas, ada topi dan juga ada uang koin. Bahkan ya dapat harta karun kalau beresin kamar kakak nih. Selalu aja ada uang nyempil, kadang-kadang dia tuh nggak tahu 2.000, nggak tahu gope gitu kan, lumayan ya. Beres kamar kakak, sekarang kita lanjut bergeser ke sebelah, yaitu kamar anak lanang. Dan kamar ini adalah kamar juaranya berantakan. Jadi karena kamar ini jarang banget dipakai untuk tidur, makanya barang-barang yang sekiranya mau dimasukin ke rumah gitu, kadang-kadang masuknya itu ke ruangan ini. Jadi semua ditumpuk di sini gitu teman-teman. Nah, sekarang aku lagi ngerapiin buku-buku anak lanang. Jadi, ini buku-buku sekolah, tapi karena habis diambil untuk memilih untuk jadwal sekolahnya, tapi akhirnya belum disimpan lagi ke dalam lemarinya. Karena memang lemarinya lumayan tinggi ya. Buku-buku itu aku simpan di lemarinya dia yang paling atas. Jadi kalau misalnya dalam jumlah banyak seperti itu, kadang-kadang agak susah untuk ngangkat ke atasnya gitu. Karena kadang-kadang anak-anak kan pengennya cepet selesai gitu ya teman-teman. Jadi walaupun bukunya sebanyak itu, kalau kayak kita berat ya kita angkatnya sedikit-sedikit. Tapi kalau anak-anak kan kadang-kadang maunya diangkat langsung sekaligus, jadi ya pasti berat. Jadi akhirnya ditaruh di situ aja begitu. Nah oke lah, lanjut. Sekarang aku ngerapiin si cucian. Ini apa namanya? Ini udah bersih sebenarnya teman-teman. Ini habis dicuci terus dijemur, terus karena ngangkatnya itu asal ngangkat gitu aja, jadi akhirnya ditaruh di kamar ini dan ditumpuk begitu aja jadi berantakan. Karena aku belum sempat untuk nyetrika, jadi akhirnya ini aku rapiin begini aja ya teman-teman. Yang penting terlihat sedikit lebih rapi gitu, nggak kayak tadi udah kayak gunungan udah kayak obralan mungkin ya. Jadi agak gimana ya, sepet gitu dilihatnya. Terus kalau ngelihat rumah yang berantakannya seperti ini, kadang-kadang mood kita kan jadi jelek terus ya. Nah, supaya mood kita jadi lebih bagus, kalau aku cara menyiasatinya adalah dengan tidak terlalu memaksakan pekerjaan rumah, teman-teman. Contohnya seperti tadi ya, cucian atau setrikaan yang masih menggunung seperti itu. Kalau misalnya memang aku ada waktu, aku langsung setrika. Tapi kalau misalnya nggak ada waktu dan terpaksa masih menggunung seperti itu, ya sudah aku lipat aja. Yang penting itu terlihat lebih rapi, tidak berantakan lagi. Kembali lagi, karena pekerjaan rumah tangga itu memang tidak pernah ada habisnya, akan selalu ada terus-menerus. Jadi kalau kita terlalu memaksakan, nanti yang ada kita pusing sendiri, yang ada kita marah-marah sendiri, sementara pekerjaan itu akan semakin bertambah terus-menerus. Dan yang lebih parahnya lagi, kalau emak-emak sudah marah-marah, itu pasti semuanya kena imbasnya ya. Entah itu anak-anaknya, entah itu suaminya, gitu, semuanya pasti akan ikut kena marah, ikut dijutekin ya.
Oke, sekarang kita pindah lagi, kita rapikan dapur miniku. Jadi untuk dapur mini ini tidak kalah berantakannya dengan ruangan-ruangan yang lain ya teman-teman. Kalian bisa lihat tadi sinkku penuh, isinya adalah piring-piring bekas makan tadi pagi. Dan juga ada beberapa kotak makan yang ternyata aku lupa belum dikeluarin dari dalam tas bekal pas suami. Jadi akhirnya baru dicuci pagi hari ini. Ya sudahlah ya, nggak apa-apa ya teman-teman. Nah sekarang aku sudah hampir selesai untuk cuci piring-piring yang ada di sinknya. Tapi kalau untuk kuali-kualinya itu masih utuh ada di atas kompor ya. Karena tadi pagi aku masak chicken katsu dan juga perkedel. Dua-duanya itu harus digoreng ya. Apalagi untuk perkedelnya itu aku gorengnya sampai 2 kali. Karena yang pertamanya aku goreng kentangnya. Lanjut setelah kentangnya dihaluskan baru aku goreng perkedelnya seperti itu. Makanya cuci piringnya aku skip aja ya teman-teman, langsung aja lanjut. Ini dapurku sudah bersih dan aku sudah OTW untuk sapu-sapu rumahku. Tadi dapur sudah disapu, sekarang bergeser ke kamarku karena kamar sama dapur itu bersebelahan ya teman-teman. Dan lanjut lagi, ini kamar anak lanang. Lanjut juga untuk sapu di kamar anak gadis, dan setelah itu aku sapu-sapu diarahkan ke bagian teras. Sekalian aku mau nyapu di bagian teras juga. Tapi setelah ini aku nggak ngepel ya teman-teman, karena kalau aku ngepel pagi, sore pun aku harus ngepel. Jadi akhirnya aku skip ngepel di pagi hari. Dan ini adalah cucian yang tadi aku cuci sambil aku beres-beres, sekarang juga sudah dijemur. Masya Allah, akhirnya rumahku sudah bersih kembali, sudah rapi kembali, siap untuk menyambut anak dan juga suami di sore hari nanti untuk diberantakin lagi. Baiklah, sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah selalu menonton video aku, sudah selalu mendukung channel aku, baik itu melalui like, komen, subscribe, ataupun membagikan video aku di tab komunitas kalian, maupun di media sosial kalian yang lain. Terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membalas kebaikan teman-teman semua. Dan untuk teman-teman yang barangkali baru menemukan channel aku, baru menonton video aku ucapkan selamat datang. Semoga kalian suka dengan video-video recehku ini, video yang membagikan seputar kegiatanku sebagai seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Dan kalau kalian suka, jangan lupa di akhir video untuk tekan subscribe dan juga loncengnya supaya kalian tahu kalau aku upload video terbaru. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Tetap semangat dan juga tetap bersyukur. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.